selamat siang. Hari ini jam 13.00 waktu Indonesia Tengah ya. Waktu Indonesia bagian Denpasar. Hari ini saya akan memulai tindakan namanya PRP, Vampire Facelift biasanya kalau gitu ya. Jadi platelet rich plasma gitu. Kita tindakan hari ini dari Klinik Estetika Dr. Afandi cabang Denpasar, Bali. Jadi hari ini ada tindakan pasien, plasma darahnya bisa lihat bentar. Ini sebelum diambil ya darahnya. Ini tadi darahnya diambil kurang lebih 10 cc. 10 cc kemudian dimasukkan di tabung. Semuanya merah tadinya. Ya. Kemudian di centrifuge, dimasukkan ke alat khusus sampai seperti ini. Jadi plasmanya ini yang kita ambil. Jadi ini yang mengandung growth factor, kayak akan growth factornya yang untuk remodeling kolagen kita aplikasikan pada wajah dengan menggunakan dermapen atau microneedle. Gitu. Untuk kedalamannya disesuaikan nanti dengan kebutuhan. Jadi sebenarnya tindakan PRP ini banyak banget fungsinya untuk sarung tangan please. Thank you. Untuk perbaikan skar, untuk mencerahkan, remodeling kolagen intinya, kemudian untuk bekas-bekas jerawat, untuk pencerahan, dia sangat-sangat maksimal. Jadi biasanya pori juga baik, halus gitu. Nanti tergantung dari kedalaman needle-nya ya. Jadi itu nanti dokternya sih yang mengevaluasi. Untuk berapa kali treatmentnya ini biasanya memberikan efek, sekali sudah memberikan efek harusnya. Sekali sudah berefek, dia akan semakin maksimal kalau dilakukan proses pengulangan gitu. Treatment ini sangat-sangat aman, terutama untuk pasien yang mudah beralergi, punya alergi kayak gitu ya, karena pakai darah sendiri, tidak ada tambahan apapun, jadi aman. Untuk pasien yang mudah alergi gitu, biasanya kita sarankan langsung PRP aja, karena tidak ada pemakaian krim-krim atau serum-serum apapun di dalamnya, langsung dari darahnya sendiri. Kemudian kita centrifuge, kita ambil plasmanya aja. Untuk kondisi pasien sekarang ada bekas-bekas beruntusan, nanti akan saya perbaiki semuanya. Kacamata, thank you. Ini protokol kesehatannya. Jadi bisa dilihat tuh di belakang ada air purifier. Itu salah satu dari protokol kesehatan yang kita terapkan di Klinik Estetika Dr. Afandi. Jadi kamu gak usah takut kalau misalnya mau perawatan di Klinik Estetika Dr. Afandi, semuanya sudah memenuhi standar protokol kesehatan yang sangat ketat gitu ya. Jadi kalau misalnya dok agak takut nih musim-musim COVID kayak gini perawatan, tenang aja. Jadi semua pasien sudah melalui gini proses protokol kesehatan yang ketat. Terus kemudian bed sheet-nya juga satu langsung buang, jadi aman. Gininya alatnya kita steril dulu dengan alkohol dulu Mbak ya. Ini satu jarum untuk satu pasien, langsung dibuang, karena biasanya kalau sudah setelah dipakai itu tumpul dia, jadi tidak bisa digunakan lagi. Aku pakai yang untuk scar aja. Serumnya untuk serumnya
biasanya kita nanti kalau biasanya pada area tertentu akan saya injeksikan. Ini yang dengan Dermapen ya. Ada bekas jerawat, kita maksimalkan di bekas jerawatnya. Jadi kalau pemakaian Dermapen tidak usah takut akan sakit atau gimana, karena pasien sudah jelas pasti di anestesi. Kalau ada scar biasanya saya lebih dalam lagi. Jadi area-area scar akan saya lebih dalam lagi. Kadang-kadang ada bilang, dok sampai berdarah-darah, bisa, tergantung kondisi dan kebutuhan ya. Jadi kalau berdarah-darah juga bisa. Kalau ada yang mau bertanya, boleh sekalian ngajuin pertanyaan, nanti seandainya ini akan saya bantu jawab. Kalau di cabang lain ada, PRP ada. Jadi kamu bisa dapetin ini juga di cabang-cabang klinik estetika Dr. Afandi yang dekat dari tempatmu tinggal. Di semua cabang sih sebenarnya sudah bisa PRP gitu. Jadi aman. Kalau kamu punya alergi akan jauh lebih aman dan jauh lebih maksimal. Biasanya untuk kasus bopeng atau scar yang parah, biasanya kita tambahin subsisi, tindakan subsisi gitu. Sebenarnya PRP sudah dari, kalau nggak salah sih ya, saya dulu sudah kenalan sama si PRP ini sudah dari 5 tahun 6 tahun yang lalu. Jadi dulu Kim Kardashian yang sering pakai treatment ini, setahu saya lagi nge-boomingnya gara-gara Kim Kardashian yang treatment ini rutin sebulan sekali waktu itu. Jadi habis itu booming banget, kayak nggak salah 5 atau 6 tahun yang lalu deh gitu. Jadi dia mulai dah booming tuh. Awalnya menggunakan sistem roller, biasanya ya ada roller tapi pakai plasma darah, ada yang menggunakan Dermapen, macam-macam. Ada alatnya tuh tergantung. Jadi alat ini hanya untuk apa sih, menghantarkan sama proses perbaikan kolagen aja. Jadi sebenarnya untuk kasus apa aja sebenarnya PRP ini bisa dilakukan, sebenarnya bisa untuk semua jenis kasus. Misalnya untuk perbaikan scar, kusam, kemudian pori lebar, proses aging yang sudah berjalan, kita akan bantu dengan remodeling kolagennya. Kemudian untuk kulit sensitif iritasi juga bisa. Ini jam-jam sholat ya, kalau di ini ya, di muslim jam-jam 12 jam sholat. Kalau ada yang baru gabung, jadi kita melakukan tindakan PRP namanya platelet rich plasma, atau mungkin vampire facelift kalau dulu orang lebih kenalnya itu. Jadi ada proses remodeling kolagen dengan menggunakan Dermapen dan menggunakan plasma darah pasien sendiri, akan lebih aman. Jadi biasanya untuk pasien-pasien yang punya alergi selalu saya sarankan ini ya. Kalau dok, kalau untuk menghilangkan bopeng bisa? Bisa. PRP dulu awalnya PRP ini untuk menghilangkan bopeng. Tapi ternyata setelah dievaluasi semakin lama dia bagus juga untuk kontrol jerawat loh. Gitu. Jadi awalnya memang bopeng dan perbaikan jerawat sebenarnya. Jadi biasanya pasien kita sarankan facial, langsung kita PRP, jerawatnya cepat terkontrol, cepat kering karena plasmanya itu bagus untuk menutrisi juga. Terus kemudian langsung perbaikan bopengnya hari itu juga.
Biasanya saya kombinasi juga pada pasien post Cauter, itu cepet banget. Pertanyaan, ibu menyusui boleh gunakan kak? Boleh, ibu menyusui boleh. Saya dulu hamil pakai ini, saya pribadi. Jadi sebenarnya kita anestesinya itu kan yang krim itu ya. Sebenarnya nggak apa-apa, anestesi krim sampai sekarang sih nggak masalah gitu. Saya dulu hamil sampai umur berapa bulan, saya PRP gitu, nggak apa-apa kok. Pertanyaan dari Silviana. Maaf dok, ibu bertanya, Ya. kalau menghilangkan bekas jerawat, mengecilkan pori-pori sama mencerahkan kulit itu treatment apa ya? Ini PRP bisa. Jadi yang semua tadi aku sebut semuanya bisa kamu lakukan dengan satu treatment. Jadi bagus banget. Satu kan dia pakai darahmu sendiri ya. Jadi kamu tidak usah khawatir dengan alergi dan efek sampingnya. Yang kedua, aman lah buat kamu untuk semua tindakan, semua keluhan kamu bisa kita atasi dengan satu tindakan ini. Dari Rika Celika, dokter, kalau pori-pori membesar harus diapain? Pori-pori membesar, PRP. PRP bisa, salmon bisa, autoroller bisa, tergantung nanti. Nah, nanti disesuaikan dengan budget yang kamu miliki. Jadi konsultasi sama dokter, nanti dokternya nyaranin gini. Biasanya sih kalau aku pribadi selalu aku tanya, budgetnya berapa nih? Kamu mau yang mana? Dok, aku punya uang segini. Oke, kita ambil ini, kita ambil ini, kita ambil ini. Produknya dilengkapin ini. Nanti dievaluasi. Ya, kontrol 2 minggu. Biasanya kayak gitu. Ya. Pertanyaan dari Raida. Kayaknya disalah ketik itu. LW krim untuk jerawat berapa di dok? Makasih. Untuk kalau lau biasa gaul. Pertanyaan di bawahnya. Kalau satu paket krim untuk jerawat berapa di dokter? Kalau satu paket produk untuk jerawat biasanya sih 500, 600, 700-an ya. Tergantung, nanti kan ada produknya, ada yang kemasan besar, kemasan kecil. Nanti pokoknya akan ada budgeting. Jadi biasanya tuh dokter selalu seharusnya gitu ada sebagai budgeting planner juga. Jadi kalau kamu konsul, biasanya kalau aku pasienku konsul, selalu aku sarankan ini budgetingnya segini. Terus dok, aku punyanya segini. Ya udah kita kasih ini dengan kondisi yang memang kita kasih dia plus minusnya lah, ibaratnya perbandingan plus minusnya. Jadi pasien tahu, kemudian dengan budget segini kita ambil ini dan hasilnya juga sesuai yang dia harapkan, kayak gitu. Kita sudah kasih solusinya lah, kayak gitu. Jadi harga kalau produk sih sekitaran itulah ya, gitu, 300-an sudah. Ya tergantung nanti ya. Sekitar itu, kecuali nanti kalau ada tambahan produk obat minumnya gitu kan, itu ada antibiotik, anti radang. Nanti dilihat sih dari kondisi jerawatnya juga gitu ya. Dok, dari yang pertanyaan menghasilkan budgetnya sekitar berapa dok budgetnya? Nah, kalau harga itu kayaknya beda-beda setiap cabang. Nah, nanti kamu mendingan kamu tanyakan ke cabang terdekat. Kalau misalnya kamu mau perawatan nih, kamu telepon aja atau kamu nanti bisa tanyakan di adminnya. Jadi mereka nanti akan bertanya mau rencananya mau ke cabang yang mana nih. Jadi nanti ditunjukin harga untuk cabang yang mau kamu tuju gitu. Karena setiap cabang berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi cabangnya. Kayak gitu. Tapi terjangkau kok. Terjangkau dan worth it banget untuk kasusnya. Dari Karinama _123. Facial whitening yang bagus budget kisaran berapa dok? Kalau facial, nah itu facial beda-beda. Kalau di sini 275 sampai 300 sudah bagus kok. Kalau mau yang bagusan lagi ada BLA atau Bright Light Aqua Pure, itu bagus banget. Aku sendiri suka banget treatment itu. Itu juga udah bagus, sudah cukup bagus, sangat bagus karena ada serum dan ada proses banyak alat di situ. Nah, budgetnya itu per masing-masing cabang berbeda nih. Nanti disesuaikan aja dengan cabang yang kamu tuju gitu, biar kamu nanti nggak kaget. Oh, kok di sini beda, di situ beda gitu. Alat tuh pakai serum, jadi ada serum yang bekerja di situ. Kalau yang PRP kita pakai plasma.
Thank you ya. Semoga kamu suka dengan hasilnya. Diterusin treatmentnya kalau bisa ya. Dirutinkan. Dia maksimal. Ada lagi? Ayo, siapa yang mau bertanya-tanya aja? Mumpung bisa konsul gratis bener. Langsung dijawab. Ada yang nanya nih dok, dari pusing Karinama dan konsul dari dok. Dok, apa benar kalau beauty is pain? No. Aku tidak pernah merasakan pain saat aku mau menjadi cantik. Soalnya aku udah sering botox sendiri. Pain itu kan subjektif ya. Nah, tindakan untuk controlling pain atau manajemen untuk pain pun sudah kita lakukan sampai semaksimal mungkin. Jadi aku punya manajemen untuk control pain pada pasien-pasienku gitu. Jadi kalau kamu nanti tindakan misalnya nggak usah takut, tidak ada pain. Kamu bisa tanyakan pasien-pasienku di sini, tindakan sama dokter ini nggak sakit. Gitu. Jadi kita punya manajemen untuk kontrol pain sendiri pada pasien. Jadi sebisa mungkin kita evaluasi gitu. Aku sampai belajar ke Singapura ya untuk itu. Jadi bukan. Ada komentar ini yang Margareta. Iya dok, baru nyoba sekali. Udah bikin pertemuan berikutnya kena rezeki hamil. Terus abis melahirkan langsung treatment lagi. Ya, oke, lanjutkan. Amin. Alhamdulillah. Rezeki ya, nomplok. Bisa, aku dulu sama PRB. Sebenarnya bisa kok, kalau cuman kan kadang-kadang pasiennya takut-takut. Sebenarnya depend on pasien aja. Kalau kamu hamil mau perawatan rutin juga bisa, BLA bisa. Cuman yang cekit-cekit itu aja, jangan terlalu gede energinya. Terus kamu bisa mikro, bisa peeling boleh, tapi bukan peeling yang keras. Dari sisi Karinama Dok, seberapa penting pas sunscreen? Soalnya sejauh ini aku malah pakai dikarenakan malah jadi oily dan susah. Nah, sunscreennya apa? Kemudian berapa SPF-nya? Nah gini, jadi sunscreen kalau bikin kamu oily, bikin kamu kayak apa sih, lecek gitu, ya bagus, artinya perlindungannya ada gitu. Daripada kamu pakai sunscreen langsung keserap, nggak ada rasanya. Itu harus evaluasi itu, berarti produknya nggak bagus gitu ya, kurang melindungi. Jadi kamu harus oles terus tiap 2 jam kalau kayak gitu. Kalau sunscreen dia bikin kamu agak normal, agak-agak kalau bahasa Balinya itu nyelenyik ya. Apa ya? Melengis, melenyik, berminyak, sedikit berminyak ya nggak apa-apa. Yang penting nggak berjerawat. Ya karena dia ada proteksinya. Jadi kondisi seperti itu, kondisi proteksi wajahmu, kulitmu. Terus seberapa penting ya? Penting banget. Sinar matahari mau kamu ajak saudaraan. Kan nggak bisa gitu ya. Jadi yang kita lakukan adalah memberikan treatment, bukan membuat kamu kebal terhadap sinar matahari gitu. Aku selalu bilang kayak gitu ke pasien-pasienku yang sudah treatment. Yang kita lakukan ke kulit kalian adalah menyehatkan, kemudian dengan produk dan treatment, tapi bukan membuat kamu jadi kebal dengan sinar matahari. Sinar matahari tetap diproteksi dengan pemakaian sunscreen, sunblock atau apapun, biasanya namanya ada tirai. Kalau di sini tirai matahari namanya. Gitu. Nanti disesuaikan, pengulangan itu sangat perlu, reuse, reapply itu sangat menentukan, tergantung dari SPF-nya gitu. Minimal sih 30, 25, 30 gitu ya SPF-nya. Kalau kamu banyak di order yuk. Dari mbaknya Margareta. Terima kasih ya dok, terus juga untuk klinik estetika
sehat selalu. Amin, sukses sama Mbak juga, sehat Jadi selalu. Mbak Yesi ada stopping. Menghilangkan kulit hitam, bekas jerawat, dan menghilangkan mata tanda pakai treatment apa dok? Dena Salmon. Dena Salmon. Jadi kalau misalnya kamu mau langsung to the point gitu, langsung bagus, instantly, aku selalu sarankan yang bagus langsung. Dena Salmon. Itu aja udah. Itu jagonya tuh. Flek, bekas jerawat. Banyak loh yang suka DNA sekarang. Dari Dewi Mulia. Ini nama kita sama. Untuk mengecilkan pori juga memutihkan wajah, agar lebih kinclong, harus treatment apa, juga budget berapa dok? Tergantung kamunya. Kamu punya budget berapa, nanti kita sesuaikan. PRP bisa, salmon, booster, mikro, peeling bisa, semuanya bisa. Nanti tergantung. Ya cuman kan harus diulang ya, pengulangan tuh perlu. Kalau sekali udah bagus syukur, pengulangan untuk maintenance gitu aja sih. Terus produk lengkap itu penting banget karena itu untuk pemakaian kamu di rumah, merawat di rumah gitu. Oke, dok. Jadi underscore Jenny underscore. Apa kita harus eksfoliasi secara rutin? Kalau eksfoliasi pakai apa ya dok? Pengelupasan ya. Jadi gini, kadang-kadang ada pengelupasan itu ada dua, pengelupasan makro sama mikro. Kalau makro kita lihat tuh pengelupasannya. Jadi kayak yang kamu bilang, kelupas-kelupas kulitnya gitu, ganti kulit ya kalau orang bilang. Nah, pengelupasan mikro itu tidak terlihat secara langsung. Jadi ya disesuaikan kebutuhan. Nah itu nanti disesuaikan. Nah tidak harus semuanya mengelupas. Tapi kalau memang kulitnya kusam biasanya pasti akan ada pengelupasan. Itu dengan produk. Seberapa penting tergantung dari sel kulit mati yang numpuk kayak gitu. Kadang-kadang aku sendiri pribadi kadang-kadang mungkin paling 2 bulan 3 bulan sekali aku baru ada ngelupas kalau pakai lotion malam. Gitu. Terus treatment juga biasanya setelah treatment tuh ada proses pengelupasan ringan, nggak apa-apa selama tidak ada efek merah ya, perih, nggak apa-apa, lanjutkan aja produknya. Kalau misalnya sudah ada gejala merah, perih kayak gitu, kamu kontrol aja biar nanti dikasih tahu cara untuk memperbaiki, untuk mengatasi itu.